Dark wave. Hai Creative Planner, ketemu lagi dengan gue Irma. Dimana saat ini kita akan membahasnya tetap sama mengenai Creative Planner, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau biasanya kita akan membahas sebenarnya ngebangun Creative Planner seperti apa, tapi kalau sekarang kita akan membahas impian lo, goals lo, gitu ya. Gimana mencapai goals lo? Seberapa berharganya impian lo? Seberapa berharganya dan segimana lo ingin mencapainya? Banyak di luar sana, Irma, aduh, gue goals itu tiap tahun gue tulis, Irma. Karena banyak orang motivasi bilang, ada lu tulis goals lu liatin terus dan itu akan membantu lu untuk mencapai goals lu. Oke? Tapi ternyata kenyataannya, Irma, gue nggak mencapai. Gue tidak mencapai goals itu. Even gue udah nulis nih dan udah bagus banget di kertas. Di kertas bagus banget dan simple banget kesannya. Gue harus gimana, Irma? Oke, sekarang berarti ada beberapa tips yang gimana caranya untuk mencapai goals lu dan gimana caranya lu untuk sukses sebenarnya. Walaupun too much drama, walaupun too much problem di kehidupan lu, walaupun di sekeliling lu nggak mensupport lu. Oke, jadi ini ada beberapa tips yang bisa lu gunakan saat memang gimana caranya merubah kesalahan-kesalahan lu saat kemarin-kemarin ini untuk bisa mencapai goals lu. Gimana bisa mencapai dreams lu. Oke, pertama adalah even lu udah nulis goals, tapi mindset lu tidak percaya sama diri lo, maka itu tidak akan pernah terjadi. Goals lu yang di atas kertas itu tidak akan pernah terjadi. So first step adalah, langkah pertama adalah lu harus merubah dulu mindset lo. Lu harus merubah. Dimana banyak orang yang, aduh nggak mungkin lah, gue dari keluarga yang biasa banget, aduh nggak mungkin lah, sukses bukan ditakdirkan untuk gue terlalu banyak banget problem, gue terlalu banyak banget masalah, Irma, terlalu banyak yang dimana sekitar gue kayaknya nggak bisa ngebantu gue. Ingat, lu sukses bukan tergantung orang lain. Lu bisa sukses tergantung sama diri lo sendiri. Lu mau sukses atau tidak. Sukses itu tidak hanya diberikan atau ditakdirkan hanya untuk beberapa orang. Sukses ditakdirkan sama orang yang percaya sama dirinya sendiri. Oke, percaya kalau misalnya bisa bekerja sama selama seluruh tubuhnya ini untuk menggapai cita-citanya, untuk menggapai impiannya. Tapi saat dia bilang, aduh kayaknya nggak mungkin deh. Saat mindset lo bilang mengatakan tidak mungkin, maka walah, itu akan kejadian tidak mungkin. Tapi saat mindset lo mengatakan lo bisa, dan lo benar-benar percaya tanpa harus membohongi diri lo, misalnya gini, oke, gue bisa, tapi di dalam hati kecil lo kayaknya nggak mungkin, lo nggak berdamai sama diri lo, itu percuma. Oke, lo mengatakan tiap pagi gue bisa, kesannya itu merubah mindset, tapi hati kecil lo mengatakan tidak, atau otak lo di dalam sana yang mengatakan tidak, itu tidak akan pernah bisa. So change your mindset dengan cara adalah berdamai sama diri lo dan lo melihat potensi-potensi lo. Oke, lu harus rubah dulu mindset. Step pertama, langkah kecil awal adalah lu rubah mindset, bukan lu menulis goals. Oke? Jadi step pertama bukan lu menulis goals di dalam kertas, tapi gimana lu berdamai dan rubah mindset lo. Lu dengan kondisi apapun, lu lagi terpuruk atau seperti apa, rubah mindset lo. Oke? Itu adalah yang pertama. Yang kedua apa, Irma? Yang kedua adalah gimana lu tidak usah namanya banyak orang yang akhirnya gini, gue udah too much problem, Irma, dan gimana caranya gue berdamai sama problem itu adalah ya udah gue ignoring, gue nggak peduli sama problemnya. Oke, ternyata saat kita ignore atau kita nggak peduli sama problemnya, ternyata problemnya itu, masalah itu akan semakin besar. Oke? Jadi lu wajib banget untuk namanya satu persatu masalah lu hadapin. Walaupun lu ngerasa, aduh gue takut ngadepinnya gimana nih, gue gimana ngomongnya ke keluarga gue gimana ngomongnya ke bos gue gimana ngomong ke pasangan gue gimana caranya ngehadepin dunia luar. Oke? Lu ignore gitu ya, lu gak peduli sama masalah lu karena lu takut untuk menghadapi kenyataan. Padahal saat lu menghadapinya, saat lu melalui ketakutan lu berdamai sama problem lu menghadapi problem lu, satu persatu selesai, beban yang di bahu lu keangkat. Oke?
Dan itu yang akhirnya membuat lu lebih mudah melangkah menuju masa depan lagi. Oke, itu yang mempermudah untuk lu percaya sama diri lo sendiri. Saat lu tidak berdamai sama masalah lo, maka lu sendiri tidak akan percaya pada diri lo untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Lu tidak akan bisa percaya bahwa lu akan bisa sukses. Kenapa? Karena masalah kecil lu diamkan dan akhirnya menjadi besar. Dan itu akhirnya membuat diri lu percaya, oh tuh kan nggak bisa kan, lu masa gini aja nggak bisa, gimana lu mau sukses? Oke? Nah, ini adalah step kedua. Lu wajib banget namanya menyelesaikan masalah lo. Jangan ignore problem lu. Lu hadapi ketakutan lu. Oke? Lu wajib banget untuk menghadapi ketakutan lu. Itu adalah step kedua. Kemudian apa lagi, Irma? Setelah kita sudah merubah mindset kita. Kemudian kita sudah namanya berdamai sama diri kita dengan kita menyelesaikan masalah-masalah yang menumpuk. Itu nggak susah. Itu bukannya sesuatu yang gampang, itu susah, tapi perlu waktu. Itu perlu waktu. Karena setiap kesuksesan itu tidak pernah datang dalam sekejap. Suatu kesuksesan itu tidak pernah datang dalam satu malam. Itu butuh proses. Lo harus menikmati prosesnya. Itu yang lo harus lakukan. So, setelah lo sudah tahu lo berdamai, lo wajib take action. Banyak kita punya mimpi. Mimpi kecil. Gue tahu gue bisa sukses dengan gue bangun lebih pagi, misalnya gitu. Lo tahu, tapi apa yang lo lakukan? Aduh, kayaknya nggak mungkin deh, terlalu pagi. Terus gue ngapain pagi hari dan segala macam. Lu membiarkan logika lo untuk berjalan gitu, maksudnya kepala lo yang ngomong, tapi hati lo tahu lu pengen sukses, lu tahu langkah-langkah yang wajib lu lakukan. Lu harusnya, kalau gue sempat baca di buku Mel itu, dia ngomongin tentang 5 second rules, itu bagus banget. Jadi gimana caranya dia nge-push dirinya untuk melakukan hal-hal yang kecil. Mel Robinson itu dia melakukan hal-hal kecil tapi dalam hitungan 5 detik. Ya, lu bisa menggunakan 5 detiknya atau tidak, tapi setidaknya adalah untuk kita sebagai leader pun ya, sebagai leader kita, leader untuk diri sendiri, nggak usah ngomongin leader, pemimpin untuk yang lain, tapi pemimpin untuk diri kita sendiri. Lu tidak boleh namanya disabotase pemikiran lu sama hal-hal yang negatif. Lu ikutin kata hati lu. Kalau kata hati lu adalah gue bisa sukses, Irma, gue bisa untuk namanya tidak menunda, Irma. Kebanyakan kesalahan terbesar adalah menunda dan akhirnya tidak terjadi, bener ya? Ini yang akhirnya sebenarnya blur, lu nggak bisa mencapai sukses lu. Jadi lu harus take action. Take actionnya adalah lu berani mencoba melangkah. Melangkahnya apakah harus besar, langsung besar? Enggak. Start with small. Yang ketiga adalah lu take action, tapi lu nggak perlu namanya berpikir langsung yang besar banget. Lu berpikir dari hal-hal yang kecil. Pertama adalah gimana lu merubah habit lo. Merubah habit lo dengan mempunyai nutrisi otak lo yang lebih banyak. Which is adalah lu bangun pagi, lu belajar di pagi hari gimana lu mendalami sesuatu yang menurut lu bisa sukses. Lu kasih makan otak lu dengan membaca buku-buku yang memang sesuai dengan yang lu ingin capai. Lu bisa melihat sudut pandang lebih luas lagi dengan membaca buku, atau lu dengerin podcast yang positif, contohnya kayak sekarang gitu ya. Kemudian apalagi, Irma, dimana lu bener-bener start with small, memberikan suatu habit gitu ya. Lu memberikan satu habit yang akhirnya kebentuk sesuatu yang lebih positif. Lu percaya sama diri lu. Lu udah mulai satu-satu lu bedah nih. Lu udah mulai bedah, mindset udah mulai positif. Lu udah menghadapi ketakutan lo gitu ya. Dan lu harus namanya start with small, itu bukan sesuatu yang menurut lu bukan sesuatu yang menurut lu small itu kayaknya kok ini nggak mungkin ya, dimulai dari hal kecil itu kayaknya nggak mungkin ya. Bukan nggak mungkin, tapi lu takut akan pembicaraan orang di sekitar lo. Kalau lu nggak ngambil langsung take action yang langsung besar,
Padahal sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Oke? Lu malu kalau misalnya orang lihat, masih kecil ya? Oh, ya ampun, usahanya masih kecil. Lu nggak usah pedulikan, karena sesuatu nggak ada yang langsung besar. Kita lahir ke dunia ini aja, itu masih dari yang kecil. Janin yang kecil dulu, lahir yang masih bener-bener rapuh banget, tapi akhirnya kita belajar menghadapi dunia ini, dan akhirnya kita sekuat sekarang. So start with small itu bukan sesuatu yang, aduh kayaknya nanti apa kata orang ya, aduh kayaknya apa penilaian orang ke gua ya. Lu sukses sendiri, tergantung sama diri lu. Perkataan orang itu lu nggak perlu namanya ambil pusing, oke? Saat lu memang ingin sukses, itu bukan sesuatu yang lu bisa seimbang, oke? Saat lu mengatakan gue ingin sukses, berarti lu akan namanya selfish. Maksudnya gini, lu akan ada sisi egois, yes, karena lu nggak peduli sama orang lain. Nggak pedulinya dalam sesuatu yang positif ya, maksudnya dia ngomongin negatif, lu nggak peduli. Itu positif untuk diri lu, oke? Lu dibilang lu nggak asik dan segala macam, lu nggak peduli. Lu fokus untuk mengejar impian lu berusaha untuk membuktikan ke diri lu, bukan ke orang lain. Ingat, sukses itu adalah untuk diri lu, bukan lu menentukan atau lu mau membalas dendam. In the good way mungkin lu bisa, tapi ingat, lu sukses itu adalah untuk memberikan impact yang positif. Oke? Lu sukses bukan berkaitan dengan uang berapa banyak uang yang lu akan berikan, uang berapa banyak yang lu akan hasilkan. Yes, tapi bukan meaningnya di uangnya, tapi dari uang tersebut lu bisa memberikan impact positif apa ke sekitar lo. Oke? In the good way. Lu mau revenge dengan apapun, lu sakit hati dengan kata orang sebelumnya dan segala macam, rubah itu ke sesuatu yang positif. Ingat, meaningnya bukan hanya duit. Saat lu berpikiran mindset lu adalah duit, maka itu akan hilang. Lu nggak akan mencapai duit. Oke? Kenapa? Karena lu fokus hanya adalah duit. Lu tidak akan totalitas dengan apa yang lu sebenarnya bisa dalami. Ingat itu, oke? So ini adalah 3 step yang sebenarnya bisa merubah lo untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih baik di hidup lo, dan lo bisa sukses. Small things, hanya 3. Lu rubah mindset lo, lu hadapi ketakutan lo, ya kan? Kemudian di mana lu harus namanya stop ignoring problem, lu hadapin tadi ya, lu stop ignoring the problem, lu harus benar-benar selesaikan problem lu, setakut apapun lu hadapin, lu harus sampaikan. Oke? Kemudian take action. Tapi take action ini nggak perlu lo harus berpikir langsung besar. Take action with the small, start small, oke? Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari langkah kecil. 1000 langkah dimulai dari 1 langkah, oke? Jadi ini adalah sharing gua saat ini. Semoga menurut lo, wah ini berimpact nih, positif nih, gitu ya. Lo boleh lanjutkan untuk subscribe channel gua, like or komen di bawah, oke? Semoga ini bisa memberikan impact yang positif kepada lo semua, karena untuk merubah sesuatu itu tidak pernah gampang, tidak pernah mudah, tapi make it simple. Dan jadikanlah itu habit, sehingga itu membuat diri lo mulai bisa beradaptasi. Oke, beradaptasi ke yang positif dan akhirnya membangun lu untuk menjadi seseorang yang lebih sukses. So, bukan menulis goals setiap tahun, tapi rubah mindset lu dulu. Itu yang paling utama. Karena sebagus apapun di atas kertas, kalau mindset lu tidak percaya sama diri lu, itu akan sia-sia. Oke, terima kasih udah menonton channel ini. Semoga bermanfaat untuk lo semua. Kita akan ketemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya, dan kita akan membahas lebih menarik lagi, gitu ya, lebih menyenangkan lagi, dan tunggu narasumber berikutnya yang lebih berbobot pastinya, dan membuat kita punya pandangan yang lebih luas lagi. Oke, thank you dan see ya.